Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan membaca kitab Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dan kita masuk ke dalam adabu qada'il hajat, etika ketika seseorang itu buang hajat. Sebagian pembahasannya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, maka untuk untuk menambah kebaikan insyaallah kita ulang sedikit tentang etika ketika seseorang itu buang hajat. Nah, qala mualliful kitab hafizallahu taala, penulis menyebutkan babun fi adabi qada'il hajat, bab tentang etika ketika seseorang itu buang hajat. Fa idza arada al-muslimu dukhulal khala'i wa huwa al-mahallul mu'addu li qada'il hajati fa innahu yustahabbu law ay yaqula bismillah a'udzu billah minal khubusi wal khaba'is wa yuqaddimu rijlahul yusra halad dukhuli wa indal khuruji yuqaddimu rijlahul yumna wa yaqul ghufranak summa zada alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Bila seorang muslim ia ingin memasuki khala artinya tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat, maka sesungguhnya disukai lelaki atau wanita muslim tadi sebelum memasuki khala ia membaca bismillah. Bismillah itu maknanya asta'inu billahi ta'ala an af'ala bisyai'in.
Aku meminta tolong kepada Allah dengan namanya yang mulia untuk mengerjakan sesuatu. Itu makna bismillah. Kalau terjemahnya bismillah artinya apa? Dengan nama Allah. Kemudian a'udzu billahi, dan aku berlindung dengan nama Allah. Dalil ini menunjukkan wajibnya seorang mukmin hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berlindung termasuk ibadah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau hendak membaca Al-Qur'anul Karim, maka berlindunglah kamu dengan menyebut nama Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dengan nama Allah dari kotoran-kotoran najis dan syaitan betina. Dalil ini menunjukkan bahwa khala adalah tempat yang disukai oleh syaitan. Karena khala itu tempat najis. Dan dalil ini menunjukkan pula wajibnya kita berlindung kepada Allah dari perkara yang merusak ibadah, yaitu apa? Khubusi wal yaitu kotoran. Yang merusak ibadah kita diantaranya adalah najis atau kotoran-kotoran. Dan berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan agar tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu hendaklah dia mendahulukan kaki yang kiri ketika mau masuk. Imam Ibnu Hajar berpendapat hukumnya wajib. Masuk ke dalam kamar mandi dengan kaki yang kiri, bukan sunnah. Dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan. Saat telah sampai di luar khala, ia mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka maknanya adalah Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Hikmahnya, para ulama menyebutkan li'anna ar-rajula idza dakhala al-khala aksaruhum yansa 'anillahi ta'ala wa dzikrillahi azza wa jalla. Kebanyakan orang kalau masuk ke dalam kamar mandi itu lalai dari berzikir mengingat Allah. Lalai dari berzikir termasuk dosa. Maka sebab itu mengucapkan ghufranaka, memohon kepada Allah ampunan atas kelalaian yang dilakukan bukan karena sengaja. Lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran-kotoran penyakit dan juga memberikan kepadaku kesehatan badan. Ini tambahan yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Tapi bila seseorang itu ketika mencukupkan dengan lafaz bismillah, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, keluarnya membaca ghufranaka saja udah cukup. Tapi bila dia ingin mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani, ini diperbolehkan. Wa dzalika li anna al-yumna tusta'malu fi ma min sya'nihi takrimu wa tajmili. Mengapa mendahulukan yang kanan ketika keluar, masuk dengan yang kiri ketika masuk dalam kamar mandi atau WC? Karena sesuatu yang kanan ini dipergunakan untuk perkara-perkara yang mulia, yang indah, yang baik. Wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izalatul adha wa nahwi. Sementara yang kiri itu biasanya digunakan untuk menghilangkan sesuatu yang kotor atau yang semisal dengannya. Maka sebab itu ini etika tidak boleh ditinggalkan. Tidak patut seorang wanita muslimah ketika mau masuk ke kamar mandi atau WC itu meninggalkan etika ini, karena ini adalah petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Dan Nabi telah menyebutkan fa inna khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata wa idza arada ayaqdiya hajatahu fi fadha'in. Bila seseorang ingin menunaikan buang hajatnya itu di tempat yang terbuka. Fadha artinya mahallun ghairi mu'addin liqadha'il hajah. Bukan tempat khusus buat buang hajat. Fadha artinya tempat terbuka, seperti padang pasir yang luas atau semisalnya. Fa innahu yustahabbu lahu,
Maka yang disukai bagi orang yang mau buang hajat itu ayyab'uda anin nasi, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari pandangan mata orang lain. Bihaisu yakunu fi makanin khalin, seperti tempat yang sepi, yang tidak ada orang berlalu larang. Wa yastatira 'anil andhari bihaitin, menutupi dirinya dengan tembok atau kain dari pandangan mata orang. Au syajaratin, atau dia berada di balik pohon. Au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Kenapa demikian? Karena umat a'azlu ayyakum, terkadang syaitan itu memanfaatkan kondisi sehingga orang lain terfitnah ketika orang itu buang hajat melihat auratnya. Jadi ingat ucapan para ulama, innaman nadharu sahmun min sihamis syayatin. Sesungguhnya pandangan mata walaupun tidak sengaja itu bisa menjadi salah satu panah di antara panah-panahnya syaitan. Ini bisa merusak. Wa yahrimu ayyastaqbilal qiblata. Haram hukumnya ketika buang hajat itu menghadap ke arah kiblat. Au yastadbiraha, atau membelakangi kiblat. Hala qadha'il hajat, ketika sedang buang hajat. Maksudnya baik BAK maupun BAB. Kulna, kita katakan ibunda sekalian, masalah buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat itu telah kami terangkan khilaf para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya haram, baik buang hajat itu di tempat yang terbuka maupun tempat yang tertutup, kamar mandi atau WC misalnya. Menghadap dan membelakangi kiblat ini hukumnya haram. Karena ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebutkan, "Idza jaa ahadukumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata fala tastaqbilal qiblata wa la tastadbiraha." Bila salah seorang di antara kalian itu datang ke tempat buang hajat, janganlah dia menghadap dan membelakangi arah kiblat. Walakinna sarriku au gharribu, kata Nabi, akan tetapi yang harusnya dia lakukan adalah menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ini Nabi sebutkan karena di kota Madinah arah kiblatnya itu ke selatan. Sedangkan kita arah kiblatnya ke arah mana nih Lebih agak condong ke arah apa? Barat, maghrib. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian buang hajat hendaklah menghadap timur atau menghadap barat, itu ketika di Madinah. Nah kalau kita di Indonesia ya berarti hendaknya menghadap ke arah selatan atau menghadap ke arah utara. Sehingga kata para ulama hukumnya haram seseorang itu menghadap, membelakangi atau menghadap ke arah kiblat baik BAK maupun BAB. Alasannya hadis tadi, di mana kalimat larangan sebagaimana kalimat perintah hukum asalnya menandakan wajib, sementara kalimat larangan itu hukum asalnya menandakan apa? Keharaman. Sampai ada dalil yang menyebutkan hukumnya cuma makruh. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa menghadap atau membelakangi ke arah kiblat itu haram di luar bangunan. Tapi kalau berada dalam sebuah bangunan, misalnya di dalam WC atau yang semisal daripada itu, maka hukumnya tidak sampai haram. Hukumnya mubah kata beliau. Ya, hukumnya mubah. Di antara alasannya adalah Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau itu buang hajat membelakangi arah kiblat. Ya, membelakangi arah kiblat. Maka kata beliau kalau begitu ini hukumnya mubah. Tapi saya rincikan umat a'azlu ayyakum. Beliau menyebutkan larangan ini yang tadi saya sebutkan pendapat yang kedua ini pendapat yang dimiliki atau dipilih oleh Imam Malik. Ini ingat-ingat ya Bu, nanti ada soal toh. Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Ini hadiahnya udah disiapkan panitia insyaallah.
Sebelumnya kita punya PR nggak, Bu? Hah? Ada PR ya? Alhamdulillah. Berarti insya Allah nanti menjawab semuanya. Baik, kita lanjutkan Ibu. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibnu Rahawai. Ya. Beliau mengatakan alasannya adalah inna qaidatal qawli muqaddam alal fi'li innama yu'malu biya fi halati subutil khususiyah wala dalila alaiha. Sesungguhnya kaidah ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatannya Nabi. Dan kata beliau tidak ada dalil yang menyebutkan ini khusus buat Nabi saja. Terbukti bahwa Jabir melihat Nabi pernah buang air kecil membelakangi arah kiblat, tapi ada di dalam sebuah ruangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang ketiga sekarang Ibu. Pendapat yang ketiga mengatakan annahu yajuzul istidbar faqat dunal annahu yajuzu al istiqbal faqat. Al istidbar faqat dunal istiqbal. Diperbolehkannya itu kalau membelakangi saja. Tapi kalau menghadap ke arah kiblat enggak boleh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Alasannya apa? Amalan bidhairi hadis Ibnu Umar ma hadis Abi Ayyub. Mengamalkan hadisnya Abdullah ibnu Umar dan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari, di mana yang beliau lihat Nabi itu membelakangi bukan menghadap. Jadi harus diamalkan sesuai zahirnya. Pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan jawazul istiqbal wal istidbar mutlaqan. Enggak dilarang baik membelakangi maupun menghadap di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Ini pendapatnya Urwah, Rabi'ah. Ya, alasan mereka bahwa hujjatum annal hadits ta'aradat fayarju ila asl ibaha. Alasan mereka kan hadisnya ini bertentangan maka kembali kepada hukum asalnya mubah. Yang kuat dalam masalah ini umat wallahu alam bishawab. Yang kuat pendapat yang mengatakan bahwasannya wa huwa tahrimu mutlaqan wal aqwa dalilan wal ahwat amalan wallahu alam. Pendapat yang mengatakan terlarang baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan jauh lebih kuat pendapatnya. Karena dalil-dalilnya jelas seperti ucapan Nabi yang mengatakan idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakinna syarriku au gharribu. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat buang hajat, ketika buang hajat jangan menghadap, jangan pula membelakangi arah kiblat, tapi hendaklah mereka itu menghadap ke arah timur maupun ke arah barat. Sampai Abu Ayyub mengatakan qadimna Syam, dulu ketika kami memasuki daerah Syam, menguasai negeri Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Kata beliau, kami dapati marahid toilet, tempat-tempat BAB dan BAK itu dibangun oleh orang-orang yang ada di Syam menghadapnya ke arah Ka'bah, nahwul Ka'bah. Atau kata Abu Ayyub fanun harifa anha, kami buat dan kami ubah itu WC-WC-nya. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami mohon ampun kepada Allah akibat orang yang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim ini sangat jelas menunjukkan kalimat wa nastaghfirullah ta'ala, kami minta ampun kepada Allah, menandakan bahwa menghadap dan membelakangi kiblat itu hukumnya haram ketika buang hajat. Inilah pendapat yang paling kuat, umat. Pendapat yang menyebutkan tentang haramnya buang hajat membelakangi maupun menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian umat a'aznallakum wa qala mualliful kitab. Lalu kemudian beliau berkata wa idza berikutnya beliau mengatakan wa alai ayyataharraza min rasasil bauli
ayyusiba badanahu aw saubahu. Bersikap hati-hati, memilih tempat ketika dia buang hajat itu jangan sampai menyebabkan air kencingnya atau baul yang keluar darinya terpercik kembali sehingga mengenai pakaian atau tubuhnya. Hati-hati umat. Nabi SAW berkata, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air wudhu, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal ini belum tentu najis. Lalu bagaimana kalau seandainya ada percikan najis mengenai tubuh dan pakaian? Ya tentu saja ini tentu lebih dahsyat hukumannya. Oleh sebab itu umat ketika buang hajat, ingat berhati-hati dari percikan air kencing. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh takalluf. Tidak boleh terlalu membebani diri. Tidak boleh bersikap terlalu was-was. Karena sikap was-was ini akan menghilangkan kekhusyuan ibadah bagi seseorang. Maka tidak disukai. Kembalinya kepada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak boleh digugurkan. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang ragu-ragu. Maksudnya ketika ada orang yang buang air kecil lalu timbul perasaan jangan-jangan bajunya kena kencing, jangan-jangan bajunya kena percikan air kencing. Ini namanya was-was. Selama nggak ada bukti, hukum asalnya tetap apa? Suci. Tetapi hati-hati itu dianjurkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wala yajuzu law ayyamassa farjau biyaminih. Tidak boleh ketika buang hajat itu, misalnya buang air kecil, ia menyentuh kehormatannya dengan tangan kanan. Enggak boleh. Enggak boleh buang air kecil sambil memegang dengan tangan kanan, ini tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Beliau menyebutkan idza bal ahadukum fala yamassa biyamini. Bila salah seorang di antara kalian itu buang air kecil atau buang hajat, jangan menyentuh kehormatannya dengan tangan kanan. Larangan ini hukumnya haram. Maka hendaknya dia memegangnya dengan tangan yang kirinya atau membersihkannya dengan tangan yang kiri. Wa kadzalika la yajuzu lahu ayyaqdiya hajatahu fi tariqin nas. Demikian pula tidak diperbolehkan buang hajat di tempat-tempat di mana orang berlalu lalang, seperti di jalan, di tempat berteduh, au fi dhillihim, di tempat orang sedang kumpul atau duduk-duduk, enggak boleh, Ibu. Misalnya di bawah pohon, di halte-halte, ini enggak boleh. Rasulullah mengatakan ijtanibu la'anain. Jauhilah oleh kalian dua perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat mengatakan, apa dua perkara yang mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, yakni al-baulu fi tariqil ladzi yamurru fiha an-nas. Buang air kecil atau buang air besar di jalan-jalan di mana manusia berlalu lalang, au yastadillu alaihim, atau di sebuah tempat di mana manusia itu berteduh di bawahnya. Makanya Ibu lihat, ketika orang itu melewati sebuah jalan kemudian mencium bau aroma yang tidak baik karena kotoran yang dibuang oleh seseorang, pasti yang melewatinya akan berkata, tidak punya adab ini. Yang buang air kecil tidak punya sopan santun. Celaka dia, namanya celaan. Ini namanya laknat. Nah Nabi katakan jauhi yang seperti itu. Karena bisa jadi laknatnya orang tersebut mengenai pelakunya. Maksudnya mengenai orang yang buang hajat di sembarang tempat tadi itu. Nabi kita mengatakan inna lillahi malaikatun yatakallamuna bi alsinati adamiyin. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kadang-kadang malaikat ini berbicara melalui lisan-lisannya anak Adam. Maka dikabulkan sama Allah permohonannya. Hati-hati. Buang air kencing sembarangan, bau pesingnya tercium oleh orang, lalu dia berkata celaka ini yang buang air kencing sembarangan ini. Itu bisa celaka benar. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nasihat buat ibu-ibu. Karena biasanya ini ummahat, anaknya kebelet pipis, enggak diantarkan ke hamam. Malah anaknya disuruh udah pipis di sana sembarang tempat. Kalau di rumah suruh pipis di depan rumah. Kalau lagi jalan suruh pipis di sembarang tempat. Ini mengajarkan adab yang tidak baik. Perbuatan ini kelak orang tuanya ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini bentuk pendidikan yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah Taala.
Aw mawaridi miyahihim, dan tidak boleh kencing di tempat-tempat di mana air menggenang, yang barangkali air itu dimanfaatkan oleh binatang ternak, dimanfaatkan oleh para penggembala untuk mengambil minum dari air yang menggenang tersebut. Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la yabulu ahadukum fima iddaim, wa fi riwayat fima illadzi daim la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian itu kencing ke dalam sebuah tempat yang airnya menggenang tidak mengalir. Sekalipun air itu seolah-olah tidak pernah disentuh oleh orang. Maksudnya begini Ibu, kita datang ke hutan, ada genangan air, pikiran kita nggak mungkin orang datang, tetap nggak boleh. Karena air punya kemuliaan. Wallahu alam bisawab. Nah timbul pertanyaannya ke ummahat. Ibu-ibu, kalau ini belum dapat hadiah dari Ibu ya. Tetap harus dijawab. Ibu-ibu, kalau misalnya ada orang berenang di kolam renang, buang air kencing di dalam kolam renang, halal atau haram? Ummahat, halal atau haram? Mubah atau haram? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena dia termasuk air yang dimuliakan. Enggak boleh. Air kolam renang itu mengalir atau tidak? Mengalir enggak Bu? Enggak mengalir, cuman berputar-putar aja melalui penyaringan. Enggak boleh. Kecuali kalau itu airnya mengalir boleh. Karena alasan Nabi yang menyebutkan wa la yabulanna ahadukum fima iddaimil ladzi la yajri. Jangan seorang di antara kalian itu kencing di sebuah tempat air menggenang yang tidak mengalir, menunjukkan kalau airnya mengalir boleh, tapi kan kolam renang tidak mengalir airnya. Hanya berputar-putar saja di tempat itu, maka tidak boleh. Dan itu juga bukan adab yang baik karena bisa menimbulkan mudarat. Kita mengetahui baul atau air kencing yang keluar itu membawa kotoran dan sangat memungkinkan menyebabkan penyakit bagi orang lain. Dan Islam punya kaidah la dharar wala dirar. Jangan membuat kemudaratan buat diri sendiri dan jangan pula buat orang lain. Maka nggak boleh buang air kencing di dalam kolam renang. Karena itu bukan adab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi melarang semua itu. Riwayatnya dikeluarkan sebagaimana yang tadi saya bacakan dari Abu Dawud. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dari hadisnya Mu'adz bin Jabal dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Lima fi minal idrar bin nasi wa adiyatim. Lebih daripada itu menyebabkan mudarat dan menyakiti sebagian manusia yang mungkin memanfaatkan air ini, kata beliau. Wala yadkhulu maudi al khala'i bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla au fihi Qur'an. Adab yang berikutnya kata beliau, jangan masuk ke dalam tempat buang hajat atau kamar mandi dan semisalnya membawa sesuatu yang padanya disebut nama Allah. Misalnya cincin atau liontin kalungnya ibu-ibu, lafzul jalalah Allah, enggak boleh. Kalau dibawa ke kamar mandi, kalau ibu punya kalung, kemudian kalungnya itu ada lafzul jalalahnya Allah begitu, dibawa masuk kamar mandi hukumnya haram. Atau ada cincin atau handphonenya misalnya casingnya ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah, dibawa ke kamar mandi nggak boleh, ini terlarang. Apalagi kalau yang dibawa ke dalam kamar mandi itu adalah Al-Quran, tidak diperbolehkan. Hanya saja Imam Al-Utsaimin berpendapat apabila dia khawatir jika Quran diletakkan di luar, diambil orang dan dihinakan, maka boleh membawanya ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Fa in khafa ala ma ma'hu mimma fi dzikrullahi jaza lahu dukhulu bihi wa yughatihi. Kalau memang dia khawatir, kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang bertuliskan lafzul jalalah Allah, terpaksa dia harus membawanya masuk, ditutupin dulu. Ditutupi dengan sesuatu supaya tidak terlihat, kata beliau demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wala yanbaghi lahu ay yatakallama hala qada'i haja. Ini etika berikutnya ibu-ibu, tidak boleh ketika berada dalam kamar mandi ngobrol. Mau ngobrolnya pakai WhatsApp atau mau ngobrolnya pakai SMS, apalagi ngobrol langsung dengan lisan, itu nggak boleh. Karena ini bukan adab yang baik.
Ijtinabul kalam mutlaqan illa lil haja. Jauhi semua jenis pembicaraan kecuali memang sangat diperlukan. Ya mungkin ibu-ibu nutup kamar mandi terkunci dari luar. Ya boleh manggil. Tapi kalau tidak boleh. Ibnu Umar menceritakan, anna rajulan marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fa sallama alaihi falam yarud alaihi. Ada seorang lelaki lewat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, laki-laki itu mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi. Nabi tidak membalas salamnya karena Nabi sedang berada di tempat apa? Buang hajat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Riwayat ini riwayat yang saya menandakan Nabi enggak mencontohkan berbicara. Wa raddas salamu wajibun, padahal kita tahu menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi enggak jawab. Fatara kau yadullu ala tahrimil kalam. Ditinggalkannya menjawab salam oleh Nabi menandakan karena berbicara dalam kondisi BAK, BAB di kamar mandi itu hukumnya haram. Idza kana bi dzikrillahi ta'ala, terutama di dalam kalimatnya mengandung lafaz-lafaz lafzul jalalah, zikir mengingat Allah. Lakin akan tetapi idza takallama lil hajah, kalau dia terpaksa berbicara karena pembicaraannya itu keperluan yang sangat mendesak, allati la budda minha ka irsadi ahadin, misalnya memberi petunjuk kepada seorang. Anda suaminya mau berangkat bekerja, bertanya, "Bunda, Umi, istriku, zauzati, di mana tadi letaknya sepatu saya kamu letakkan?" Dijawab, "Sepatunya ada di sini, ini boleh, ini hajat." Ini diperbolehkan. Tapi kalau suaminya kemudian mengatakan, "Ini berangkat dulu, assalamualaikum," jangan dijawab, karena sedang berada di dalam apa? Kamar mandi. Atau misalnya dia minta air, suaminya minta air ingin cuci tangan, ya boleh. Fa innahu yubahu lid-darurati wallahu alam. Maka yang seperti ini diperbolehkan karena masuk dalam kategori darurat. Kategori darurat, wallahu alam bishawab. Wa qala hafidhallahu taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan berikutnya. Beliau menyebutkan faqad warada fil hadisi anna Allah yamkutu ala dhalik. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Allah murka kepada orang yang ketika BAK atau BAB sambil ngobrol. Allah murka. Wa yukramu alaihi qiraatul Quran. Ditambah lagi perlu dicatat haram hukumnya dalam keadaan BAK atau BAB melantunkan bacaan Al-Quran. Kami katakan kecuali kalimat yang keluar bukan karena sengaja. Karena seorang penghafal Quran siang malam dia menghafal, siang malam dia menghafal, qadarullah tanpa sengaja ketika dia habis BAK belum sempat keluar kamar mandi, keluar lafaz amma yatasaalun anin naba'il adzim. Kemudian dia ingat di kamar mandi, maka ini termasuk perkara yang dimaafkan. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami bila kami melakukan kesalahan karena sebab tidak sengaja atau karena lupa. Hadza wallahu alam bishawab. Pertanyaan buat ummahat. Kalau mendengar suara bacaan Quran dari luar kamar mandi, kemudian di hatinya terpikirkan bacaan itu, boleh atau tidak? Maksudnya ibu mengikuti irama bacaan itu di dalam hati, boleh atau tidak? Ummahat khusyuk banget. Ayo boleh atau tidak Hah? Loh kok boleh? Kan di kamar mandi. Dalam hati mana dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah taala fi kulli sya'nih. Nabi itu kondisi apapun tetap berzikir mengingat Allah. Cuma ketika di kamar mandi, Nabi zikirnya di dalam hati, tidak dengan lisan. Berarti yang dilarang itu adalah melafadzkan dengan lisannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkata hafizallahu taala, fa idza faragha min qada'il hajati, bila seseorang telah selesai dari buang hajat, fa innahu yunaddifu al-makhraja bil istinja'i bil ma,
maka hendaknya dia membersihkan tempat keluarnya kotoran itu dengan cara beristinja. Bahasa kita istinja itu artinya cebok. Menggunakan air ini lebih utama. Awil istijmar, kalau enggak ada air maka menggunakan batu. Aw bil hajar, atau kalau tidak menggunakan al-istimal bil hajar, atau menggunakan tisu, ini boleh. Kalau memang nggak dijumpai adanya batu. Kalau di zaman kita modern, maka kamar mandi biasanya WC biasanya ada tisunya, ini boleh. Aw mayukumu maqama, selama benda-benda itu digunakan bisa untuk membersihkan kotoran boleh. Tapi ingat, hindari menggunakan daun-daunan yang masih menempel di pohon, karena Nabi melarang. Dari Imam Tirmidzi, Nabi melarang kalau misalnya orang itu udah di hutan, kemudian dia BAK lalu membersihkannya dengan daun yang menempel di pohon. Ini nggak diperbolehkan. Kain termasuk kekeliruan. Kenapa? Di antara alasannya adalah Ibnu Abbas mengatakan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbih memuji Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wasyajaratu yusabbihullah ta'ala, pohon-pohon itu bertasbih memuji Allah. Walakinnakum la tasma'u tasbihahum, cuman kalian tidak mendengar tasbihnya mereka. Maka daun-daunan yang masih menempel di pohon-pohon itu bertasbih memuji Allah. Tidak patut mereka itu digunakan untuk membersihkan apa? Kotoran-kotoran. Wallahu a'lam bishawab. Wa in jama'a bainahu fa huwa afdal. Syekh berkata, kalau seseorang ketika selesai buang hajat menggabungkan dua hal, apa itu? Istijmar dengan istinja sekaligus. Pakai batu dulu kemudian baru pakai air. Pakai tisu dulu kemudian pakai air. Kata Syekh ini lebih utama. Ini ijtihad beliau. Ijtihad beliau mengatakan ini lebih afdal menggabungkan dua perkara itu. Kita katakan ulama berbeda pendapat. Apakah lebih afdolnya itu menggunakan air saja atau batu saja, ataukah menggabungkan keduanya? Pendapat yang pertama mengatakan menggabungkan dua hal, air dengan batu, itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena dianggap sebagai bagian dari takalluf. Apa itu takalluf? Membebani di luar beban yang dibebankan oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan anjuran, Nabi memberikan anjuran dengan memilih air saja atau batu saja. Tapi kemudian menggabungkan batu dan air, maka disebut dengan takalluf. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi dianggap makruh seseorang itu ketika dia itu buang hajat menggabungkan dua hal tadi itu. Pendapat yang kedua mengatakan yang lebih utama menggunakan air. Karena memang Nabi SAW mencontohkannya dengan menggunakan air. Ketika tidak ada air baru Nabi meminta apa? Batu. Pendapat yang ketiga seperti pendapat Syekh Saleh Fauzan tadi itu, yang mengatakan menggabungkannya justru lebih utama. Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutatahhirina." Allah menyukai orang yang menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya. Sementara orang membersihkan dengan tangan kirinya kotoran yang keluar dari tempat kotoran tersebut, tentu akan lebih bersih jika dia mengawali tidak bersentuhan langsung dengannya. Jadi alasannya adalah karena tangan ini nggak bersentuhan langsung dengan kotoran. Diawali dengan tisu, kemudian meringankannya, kemudian dengan airnya. Ini lebih utama. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekh Saleh Al-Usyikh. Syekh Saleh Fauzan berpendapat seperti ini. Syekh Saleh Al-Usyikh hafidhahullah ta'ala pun berpendapat dengan pendapat ini. Wallahu ta'ala alam biswab, dan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Pendapat yang menyebutkan lebih afdol kalau mampu seseorang itu menggabungkan dua hal. Karena ini bukan termasuk larangan. Adapun dilakukan oleh Nabi SAW itu tadi itu karena memang ketika ada air Nabi pilih air. Ketika tidak ada air Nabi pilih batu. Ketika ada kedua-duanya sangat memungkinkan dikerjakan keduanya itu jauh lebih utama. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Kemudian umat azan wa yakum qala hafidhullah taala. Syekh Saleh kemudian melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan wa in niktasara ala ahadi ma kafa. Bila seseorang mencukupkan dengan salah satu benda untuk bersuci, batu saja atau air saja itu juga sudah cukup.
Wal istijmar, ingat kata beliau, beristijmar itu yakunu bil ahjar, cuman boleh menggunakan batu. Au ma yakumu maqama, atau benda-benda yang menduduki kedudukan seperti batu, tisu, kayu, minal warakil khasini wal khirafi wan nawiyat, tisu dan sebagainya. Mimma yunakil makhraji wa yunasifu, selama benda itu memang fungsinya untuk membersihkan tempat di mana keluarnya kotoran, tapi dihindari, dijauhi. Wala yajuzu al istijmar, beristijmar itu bil idham, pakai tulang itu enggak boleh. Waraji'id dawab, kotoran-kotoran binatang yang sudah mengering tidak boleh. Aurausiha, seperti kotoran onta, kotoran khimar, enggak boleh. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dalik, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristijmar itu menggunakan kotoran-kotoran binatang. Adalah Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala bersama dengan salah seorang anak kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin buang hajat. Beliau berkata, "I'ti ilayya," atau riwayat "A'tini salasata ahjarin." Berikan kepadaku 3 butir batu. Kata Abdullah, "Fawajadtu hajaraini warrausa." Aku dapatkan batunya cuma 2, yang satu raus, kotoran keledai yang sudah mengering. Kata Abdullah, "Fa akhadha hajaraini wa taraha ar-rausa." Nabi ambil 2 batunya, lalu Nabi buang kotoran binatang keledai tadi itu. Wa qala inna hadza rijsun, ini adalah benda yang najis, benda yang kotor, enggak boleh. Hada wallahu a'lam. Jadi dengan demikian tidak dibenarkan beristijmar menggunakan kotoran binatang. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala hafizallahu taala. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wa yustaratu salasu masahatin munqiyatin fa aksaru idza arada az-ziyada. Disyaratkan bilangan minimal untuk beristijmar itu 3 kali. 3 kali tidak harus dengan 3 batu ya, Bu. Menurut pendapat ulama mayoritasnya, kalau batunya misalnya segi 8, ya yang penting dia mengusap sampai pada 3 bagian. Gak harus dengan 3 butir batu. Tapi kalau menggunakan dengan 3 butir batu, lebih dekat kepada sunnahnya Nabi. Karena Nabi menggunakan 3 butir batu. Dan kata Syekh, lebih daripada 3 butir gak apa-apa. Kalau memang dia menginginkan butuh ditambah agar lebih bersih. Hada wallahu alam bisawab. Kalau tisu pun demikian, sebanyak 3 kali usapan. Maksudnya demikian. Wallahu alam bisawab. Wa qala, beliau berkata, wa alai ayyuzila asral khariji wa yansafahu li alla yabqa syai'un minan najasati ala jasadi wa li alla tantakila najasatu ila makanin akhar min jasadi aw siyabi. Harus dipastikan kotoran yang keluar dari tempatnya itu benar-benar telah hilang. Karena barangkali kalau dia tidak memperhatikan dengan baik, sisa kotorannya akan menempel pada tubuhnya, berpindah pada pakaiannya, lalu menempel di tempat-tempat yang di mana dia duduk. Nasallallahu ta'ala as-salamualaikum. Maka ini wajib seseorang benar-benar memperhatikan. Karena ini benda-benda najis ini, terutama ketika dibawa ke masjid, hukumnya haram, tidak boleh. Qala ba'dul fuqaha, sampai sebagian para ahli fikih berkata, innal istinja'a awil istijmara syartun min suruti sihhatil wudu. Beristinja dan beristijmar selesai buang hajat ini merupakan syarat di antara syarat-syarat sahnya wudu. Saya ulang, Bu ya. Beristinja dan beristijmar itu salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya wudu seseorang. Artinya kalau ada orang habis BAK, habis BAB, kemudian dia wudu tanpa istinja, tanpa istijmar sebelumnya, tidak sah wudunya. Wallahu alam bisawab. La budda ayyusabbiqahu. Maka mesti wudu itu dipastikan dulu. Kalau habis buang hajat, dia cebok dulu. Falau tawaddu'a qablah, kalau dia wudu dulu baru kemudian dia ini istija atau istijmar, lam yasihha wudu. Wudunya enggak sah. Dalilnya adalah hadis Miqdad
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan yaghsilu dzakarah wa yatawadda, hendaknya orang yang habis buang air kecil itu mencuci kehormatannya, farjinya, kemudian baru dia berwudu. Jangan dibalik, jangan wudu dulu baru kemudian istinja. Ini enggak boleh. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, was sunnah ay yastanjiya qabla al-wudu'i. Yang cocok dengan aturan sunnah, yang cocok dengan Islam. Ingat ibu-ibu, sunnah bisa berarti apa? Islam. Sunnah bisa berarti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya wasunnah, dan yang sesuai dengan syariatnya Nabi SAW adalah beristinja itu dilakukan sebelum wudu. Liyakhruja minal khilafi, keluar dari perselisihan, wa ya'man qida'al dharihi tuhri, dan ini untuk menjaga dan membuktikan bahwa tidak hilang dan tidak batalnya kesuciannya. Ayuhal muslim, ingat wahai saudaraku muslim, muslimah, ikhris ala tanazzi minal baul. Bersikap hati-hati dan bersemangatlah kamu untuk berusaha menjaga kebersihan dari percikan air kencing. Fa in adamat tanazzum minhu min mujibati adabil qabri, karena orang yang tidak menjaga kesucian dirinya dari bekas air kencingnya, dia akan dijamin dapat siksa dalam kuburnya. Nauzubillah. Hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzi'u minal baul, bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena umumnya siksa kubur itu terjadi akibat lalai dari membersihkan diri dari air kencing. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahihul isnad, kata beliau. Ini sanadnya sahih, walau syawahid, dan dia ada sawahidnya. Wa aslu fi sahihaini, pada asalnya ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ayuhal muslim, kata beliau, wahai kalian orang Islam, inna kamala taharati yusailul qiyama bil ibadati. Kesempurnaan bersuci yang kamu lakukan itu akan memudahkan kamu menegakkan tata cara ibadah yang syar'i. Wa yu'inu ala itmamiya wa ikmaliya, sehingga memudahkan bagimu dan menolongmu untuk sempurna dalam ibadahmu. Wal qiyamu bimasru'atiha, dan menegakkan sesuai dengan syariatnya. Maka kalau orang itu enggak suci, maka ibadahnya was-was, ibadahnya jauh dari kekhusyuan, bisa jadi ibadahnya batal. Rawal Imam Ahmad rahimahullah taala an rajulin, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari seorang lelaki dari kalangan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihimus subha. Sungguh suatu ketika Nabi mengimami salat para sahabat salat subuh. Faqara ar-ruma fiha. Dalam salat subuhnya itu ibu-ibu, Nabi membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama falamman sarafa qala. Di antara para sahabat ada semacam perasaan mengeluarkan sesuatu. Begitu Nabi telah selesai salat, Nabi mengatakan, innahu yulabbisu alainal Qur'an anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana wa la yuhsinuna al-wudu'a faman sayda salata ma'ana falyuhsinil wudu'a. Sesungguhnya kata beliau, yulabbisu alainal Qur'an, kita ini sedang membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Sungguh ada suatu kaum di antara mereka, di antara kalian, dia sholat bersama-sama dengan kita seperti kita sholat ini. Cuma kata Nabi, mereka tidak memperhatikan kebagusan wudhu, kebaikan wudhunya. Enggak berwudhu dengan baik. Maka kata Nabi, faman syahida sholata ma'ana, barang siapa hadir ikut sholat berjamaah dengan kami, fal yuhsinil wudhu'a, baguskan wudhunya. Nasihat buat umat, ingat wudhu ini penting. Jangan remehkan masalah wudhu. Jangan wudhu sembarangan. Yang penting kumur, cuci wajah, tangan, usap kepala, kaki, selesai. Enggak. Perlu dipelajari dengan cara yang baik. Para ulama mengatakan al-wudhu miftahus shalah. Kunci pembuka salat itu wudhu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat seseorang yang tidak dilakukan padanya wudu. Maksudnya orang yang enggak wudu salatnya itu enggak sah. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Wa qad asna Allah azza wa jalla ahlal masjid Quba'in ala ahla masjid Quba'in biqaulihi. Allah pernah memuji sahabat-sahabat dari kalangan ahlul Quba, yakni orang yang salat di Masjid Quba. Kenapa itu? Karena mereka menjaga kesuciannya. Kata Allah dalam surah At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya ada lelaki-lelaki yang sangat suka menjaga kesuciannya. Allah suka dengan orang-orang yang menjaga apa? Kesucian. Berarti ibu-ibu, penting ini, jaga wudu. Saya ulangi, jaga wudunya. Saya katakan, walaupun ibu-ibu tidak sedang dalam kondisi sholat, dalam kondisi enggak sholat, jaga wudunya. Begitu ibu-ibu buang angin atau habis BAK, cepat-cepat berwudu lagi. Kemudian habis wudu salat 2 rakaat, salat sunnah wudu 2 rakaat yang ringan. Bahkan umat bila ibu-ibu dalam kondisi haid, paham? Dalam kondisi haid, mau tidur ke tempat peraduan, tetap dianjurkan sebelumnya apa? Berwudu. Menurut pendapat yang paling kuat insyaallah taala. Jadi dianjurkan tetap berwudu. Karena memang Allah suka dengan orang-orang yang menjaga kesuciannya berupa wudu. Walamma su'ilu an sifati hadzal tatahhur qalu inna nutbi'ul hajaratal ma hijarah al-ma rawahu al-Bazzar. Ketika ditanya bagaimana caranya bersucinya mereka itu, mereka menjawab sesungguhnya kami mengikuti bersuci dengan cara batu dulu kemudian baru air. Berarti riwayat Imam Al-Bazzar ini menjelaskan disukai kalau buang hajat menggunakan 2 benda tadi itu. Apa tadi? Tisu kemudian baru apa? Air kalau di zaman. Kalau enggak batu kemudian baru apa? Air. Ini paling baik. Kemudian baru berwudu. Lalu kata beliau selanjutnya, wa hunna amrun yajibu tanbihu alai wa huwa anna ba'dal awami yadun anna al-istinja'a minal wudu'. Ada perkara yang patut dicatat dengan baik dan diingatkan. Sebagian orang awam memiliki prasangka kalau sudah istinja, udah cebok, atau mereka berpendapat istinja bagian daripada wudu, padahal bukan. Saya ulangi, istinja atau cebok bukan bagian daripada wudu. Jadi kalau seandainya ibu-ibu, mohon maaf, bila ibu-ibu mau wudu jangan cebok dulu. Tapi kalau habis buang air besar, buang air kecil, ya hendaklah istinja dulu. Nanti setelah istinja baru kemudian wudu. Tapi kalau misalnya Anda bukan karena buang air kecil, kemudian harus membersihkan farji dulu, ini perkara mengada-ngada dalam agama. Sebagian orang awam begitu, Pak. Ibu-ibu sekalian, ada orang awam demikian. Dia tiap mau wudu ke kamar mandi dulu. BAK enggak BAK, pokoknya dia cuci kehormatannya. Setelah itu baru wudu, ini bid'ah hukumnya. Ini perkara bid'ah mengada-ngada dalam agama. Dan Nabi sudah mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, dinisbatkan kepada agama padahal bukan datang dari Islam. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena perkara yang mengada-ngada itu namanya bid'ah dan dia sesat. Wallahu taala alam bissawab. Fa idza arada yatawadda ba'da bil istinja walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah. Bahkan ada di antara mereka habis buang hajat, mereka itu udah cebok. Tapi ketika mau wudu dia cebok lagi. Ini hulu, ini melampaui batas. Wa hadha khata', keliru besar. Li'anna al-istinja laisa minal wudu. Sekali lagi, istinja bukan bagian daripada wudu. Wa inna ma huwa min syuruti, itu cuma syarat sahnya wudu. Paham? Ingat ya Bu ya. Istinja bukan bagian dari tata cara wudu, tapi dia syarat sahnya wudu. Paham enggak ibu-ibu? Ibu-ibu paham? Sudah kalau gitu saya tanya, Bu, apa bedanya syarat dengan rukun? Apa bedanya syarat wudu dengan rukun wudu?
Nah, ini saya beri hadiah. Siapa namanya? Yang jawab, nggak usah sebutkan namanya Ibu. Silakan yang jawab. Ini ada buku. Saya beri hadiah Ibu. Silakan dijawab. Apa bedanya syarat sama rukun? Jangan tanya sama Syekh Google ya. Ahmad. Di sana ada mikrofonnya Ahmad. Silakan dijawab. Ini ada buku loh Ahmad. Bukunya buku kumpulan doa sehari-hari Syekh Said Al-Qahtani. Ada kitab Ku titipkan surat ini hanya untukmu. Ini juga ada kitab ini. Ini tulisannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Ini buku yang bagus. Kutip yang bagus. Ayo Ahmad. Siapa yang bisa? Loh. Akhwat nggak boleh malu kalau menjawab pertanyaan itu, insya Allah dapat pahala. Karena ilmunya didengar sama saudaranya, saudaranya jadi tahu, dapat pahala insya Allah. Fadhali, silakan. Kalau jawabannya salah, mana Ustaz? Saya tetap kasih hadiah insya Allah. Ayo Mas, saya hitung sampai 3. Wahid, Isnan. Masya Allah, umat hari ini semua tawadu. Barakallahu fikum. Tawadu sekali umat ini. Salas, 3. Ibu-ibu, syarat itu sesuatu yang jika tidak dipenuhi sebelum mengerjakan pekerjaan, maka pekerjaannya batal. Sesuatu yang jika tidak dipenuhi sebelum mengerjakan sebuah amalan, maka amalannya batal. Itu namanya syarat. Kalau rukun, apa rukun itu? Rukun itu sebuah perbuatan atau amalan yang berada di dalam amal yang sedang ia kerjakan. Sebuah perbuatan atau amalan yang berada di dalam sebuah amal yang ia kerjakan. Untuk memudahkan pemahaman dicontohkan. Syarat sahnya sholat apa Bu? Syarat sahnya sholat apa ibu-ibu? Suci dari hadas. Berarti sebelum sholat harus suci dulu. Makanya syarat itu letaknya di luar sholat. Sebutkan salah satu rukun sholat Bu. Rukun pertama sholat apa Ummahat? Takbiratul Ikhram. Berarti takbiratul ikhram bagian daripada sholat itu. Sehingga rukun itu adalah amal atau perbuatan yang berada di dalam amal yang sedang dia kerjakan. Bila ditinggalkan batal ibadahnya. Ini sebenarnya rukun. Jadi ini bedanya syarat sama rukun. Nah, ibu-ibu, istinja itu syaratnya wudu. Istinja bukan bagian dari kaifiyatul wudu, tata caranya wudu, bukan. Kalau ada orang beristinja sebelum berwudu, ini merupakan bentuk bid'ah. Tapi kalau ada orang habis buang hajat dia beristinja, ini merupakan syarat sahnya wudu. Sebab kalau habis buang hajat dia nggak beristinja langsung wudu, wudunya batal. Fahimtunna? Fahimtunna? Taib, barakallahu fikum. Qala muallif mengatakan selanjutnya yakni ayuhal muslim wala daya litikrarihi min ghairi wujudi mujibihi wa waqadul hajati wa talawusul makhraji bin najasati. Jadi dengan demikian orang yang sudah istinja ketika buang hajat kalau mau wudu enggak perlu mengulang istinja lagi. Karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan dia melakukan hal itu. Ayuhal muslim, saudaraku muslim, hada dinuna dinut tahara. Inilah aturan agama kita. Agama yang mengajarkan kesucian dan memang ini agama yang suci. Agama yang mengajarkan nadhafa wan nazah, kebersihan, dan ini memang agama yang sangat bersih. Jauh dari kotoran syirik dan jauh dari kotoran bid'ah.
Ata bi ahsanil adabi wa akramil akhlaqi. Dia datang dengan membawa pengajaran etika yang baik dan kemuliaan akhlak. Istau'aba kullama yahtajul muslimu wa kullama yuslihu. Dia telah datang mengajarkan semua perkara yang dibutuhkan oleh orang muslim. Semua hal yang bisa menjadikan baik orang muslim, bahkan masyarakat secara umum. Walam yughfil syai'an fi maslahatun lana. Tidak ada satu perkara pun yang dilalaikan berupa kemaslahatan, pasti telah dijelaskan untuk kita. Falillahil hamdu wal minnah. Kita hanya bisa mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din. Terus menerus kita harus minta kepada Allah kokoh di atas agama ini. Wa tabassura fi ahkamihi. Minta kepada Allah biar Allah membukakan basirah ilmu tentang hukum-hukumnya. Wal amala bi syara'i. Terus menerus minta kepada Allah agar kita mampu mengamalkan syariatnya. Ma'al ikhlasi lillahi fi dzalik. Lebih penting daripada itu, semuanya dibarengi dengan sifat yang ikhlas karena Allah. Hatta yakuna amaluna sahihan makbulan. Sehingga amal yang kita kerjakan itu benar-benar amalan yang sah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Hada umat. Ini muqaddimah tentang kitab Thaharah dan etika dalam beristinja. Alhamdulillah telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kita tanya jawab. Sebelumnya PR-nya apa umat? Ada yang masih ingat apa PR-nya umat? Silakan yang mau menjawab. Silakan Om. Gimana? Tafadhol, silakan tafadholi. Ini sayang hadiahnya kalau nggak dihadiahkan. PR-nya apa, Bu? Nah, ummahat mengamalkan hadis innal haya'a minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Jadi ibu-ibu ini tidak menjawab karena malu. Tapi nggak tahu malu nggak bisa jawab atau malu karena apa. Wallahu a'lam bishawab. Ayo Mahat, jawab. Sudah, kalau nggak absennya Pak sini Bu, absennya Bu. Biar tak baca dan tak sebutkan namanya. Sini absennya Om Mahat, silakan. Mana absennya Om? Ya silakan. Afwan. Baik, sebentar Om. Sebentar. Intadir. Masya Allah. Ini di absen tertulis sampai nomor 58. Nah, berarti nomor 58 dulu. Yang paling terakhir. Yang merasa paling terakhir siapa Om? Yang tinggalnya di Karangrejo. Ini ukhti atau Ibu Tuti ini, silakan dijawab. Monggo, silakan dijawab. Tafadholi. Apa PR-nya kemarin Ibu? Jangan-jangan PR-nya aja lupa. Apa PR-nya kemarin? Ayo Om, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Ini cuma artinya aja. Artinya saja? Iya. Baik, sudah nggak apa-apa, silakan. Baca boleh ya? Ya? Baca nggak hafal. Ya sudah nggak apa-apa. Nggak boleh dipersulit. Agama Islam mudah. Silakan Om. Bismillah. Barang siapa ia suka agar Allah membukakan hatinya atau memberikan hatinya cahaya, maka hendaklah ia berkhalwat dengan Allah dan menyedikitkan makan, tinggalkan berkumpul atau berbaur dengan sufaha.
atau orang yang tidak punya greget belajar agama. Nah, Dan tambahkanlah rasa benci pada orang yang tidak berilmu, pada orang yang berilmu tapi tidak adil dan beradab. nah, ahsanti, barakallahu fikum. Ini hadiahnya lewat bawah ya. Baik, yang bisa menjawab dengan bahasa Arabnya silakan Yang bisa menjawab dengan bahasa Arabnya. Faman arada ayyunawwira sadrahu, ayyunawwirallahu sadrah. Silakan Bu. Ayo Taib, silakan. Bismillah. Man ahabba an yuftahallahu Man qalbahu ahabba ayyaftahallahu. Lanjutkan Ibu, enggak apa-apa, bagus. qalbahu wa yarzuqahu ilma fa alaihi bil khalwati wa khilatil aqli Wakilatil akli. wa tarki Terus mukhalatatis sufahai wa tarkil mukhalatati sufahai wa ba'da ahlil ilmi alladzina laisa ma'ahum insafun wala adabun. allati laysa ma'u insaf wala adab. Adabun. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Hafal tadi ya? Fadal ya akhi. Ayo, siapa yang bisa hafal Yang bisa hafal ini hadiahnya berbeda. Siapa yang hafal? Fadal Mahal. Ayo Ummahat. Ya, nanti insya Allah di akhir yang hafal. Ini hadiahnya masih banyak. Kita jawab dulu, ada pertanyaan ini Ummahat. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai kutek? Ditakutkan tabarut saat memakainya di luar rumah. Jazakallahu khairan. Pada asalnya wanita berhias bila dilakukan di dalam rumah untuk suaminya ini boleh. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mar'atil khair, wanita yang paling baik itu seperti apa? Qal tasurruka idza nadartaha ilaiha. Wanita yang paling baik adalah wanita bila kamu memandangnya kamu suka dengannya. Maksudnya istri. Istri ketika dipandang suaminya suka dengannya. Dia berhias, dia bersolek di depan suaminya boleh. Jadi kalau ibu-ibu memakai kutek, cat pada bagian kuku, 1, lakukan itu di dalam rumah atau di hadapan suami. 2, tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena Allah mengatakan wala tabarrujna. Janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. 3, pilih kuteknya ya. Kenakan kutek itu dalam kondisi setelah sholat. Artinya kalau mau sholat hilangkan dulu kuteknya, karena tidak akan menyerap air sampai kepada kuku. Nah, kalau airnya nggak sampai kepada kuku, wudunya batal. Sehingga gunakan bahan yang mudah untuk dihilangkan supaya tidak menyulitkan. 4, tidak bersikap berlebih-lebihan.
Kalau kuteknya satu warna aja harganya 1 juta, ini berarti berlebih-lebihan. Nabi kita mengatakan, Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, tadi yang keempat ya. Yang kelima lah itu tidak boleh dilakukan dalam rangka meniru kebiasaannya wanita kafir. Sebab Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Wallahu alam bishawab. Demikian Ibu. Ustadz, suami saya baru pertama kali bisa datang kajian sunnah tadi di Pondokan Nadita. Oh Masya Allah. Saya juga baru beberapa kali, masih baru belajar. Masih sering debat soal sunnah atau manhaj ahlus sunnah. Menurut beliau, semua ustadz itu ya sunnah. Patokannya 4 madhab. Nah, kalau manhaj salaf itu madhabnya apa? Kalau ditanya manhaj salaf itu madhabnya apa? Madhabnya adalah Al-Quran dan sunnah. Karena Imam Syafi'i juga madhabnya Quran dan sunnah. Imam Malik, Abu Hanifah, demikian pula Al-Imam Ahmad. Mereka madhabnya adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi kita bermadhab dengan madhabnya mereka. Madhabnya adalah Al-Quran dan sunnah. Perkataan mengatakan semua ustadz itu ya sunnah. Iya, kalau berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Kalau dia menyelisih sunnah, ya berarti manhajnya menyimpang. Suami saya sering dengar ceramah, semua ustadz A, ustadz B, disebutkan nama-namanya. Saya nggak mau sebutkan di sini, Ibu. Tolong menjelaskan, suami ada di sini, jazakallahu khairan. Ibu-ibu, a'azanillahu wa iyyakum. Kalau seandainya kita memiliki prinsip semua ustadz boleh didengarkan pendapatnya, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Pertama, jiwa kita bukan jiwa yang telah memiliki kecukupan ilmu. Kita jiwa yang sedang diisi ilmu. Tatkala kita belum bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, kita nggak akan bisa memilah perkataan-perkataan ustadz yang menyimpang atau tidak. Maka sebab itu, memilih perkara agama itu nggak main-main. Ilmu itu merupakan agama. Kalau kita mengambil dari orang yang salah, maka kan salah paham. Nggak benar pendapat yang mengatakan kita dengarkan semua ustadz, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Kita dari mana bisa mengetahui yang baik? Kalau kita ilmu yang baik saja nggak paham, dari mana bisa mengetahui yang buruk? Kalau kita ilmu yang buruk juga kita nggak paham. Makanya ya bunda sekalian lihat, orang yang punya prinsip mengambil semua perkataan dari ustadz, dia menjadi orang yang bingung. Dia akan menjumpai, dia akan melakukan sesuatu perkara yang bingung, sehingga yang cocok sama kemauannya baru diikuti. Yang tidak tepat, kami menganjurkan kepada siapapun dalam masalah ini, belajar agama itu mesti mengambil dari orang yang terpercaya, yang dikenal mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nasihat buat ibu, jangan sering berdebat sama suaminya. Sudah, yang penting suaminya diajak ngaji. Suatu saat insya Allah suaminya akan apa? Faham. Ibu kalau baru belajar, jangan pulang-pulang ngajak apa? Debat. Jauhi perdebatan. Kalau suaminya sudah mau belajar, alhamdulillah. Yang penting diajak ngaji terus. Suatu saat nanti suaminya akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena akhwati ahlu ayakum, a'rifil haqqa, kenali kebenaran-kebenaran itu. Niscaya engkau akan mengenal siapa orang yang berada di dalam kebenaran. Jangan kebalik. Jangan mengenali kebenaran dari orang, tapi kenali orang itu melalui kebenaran. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, kita akan tahu orang ini benar atau salah. Tapi kalau kita mengenali kebenaran dari orang, kita akan menganggap kebenaran dengan takaran orang. Ini nggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi tinggalkan perdebatan dengan suaminya. Apa hukumnya berprofesi sebagai wartawan yang terkadang meliput memberitakan kasus aib pejabat dan presiden? Ya haram. Kalau yang berita yang diceritakan itu misalnya aib orang lain, haram hukumnya. Apalagi orang itu seorang muslim. Kalau dia orang kafir lain ceritanya. Tapi kalau ini orang muslim, hukumnya haram, nggak boleh menceritakan aib, apalagi pemimpin kaum muslimin.
Nabi SAW menyebutkan, man satara mu'minan fid dunya satarallahu ta'ala yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang mukmin di dunia, Allah akan tutupi aibnya di yaumil qiyamah. Pemahaman baliknya, yang membongkar aib orang beriman, Allah akan bongkar aibnya. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, la tattabi auratal mu'min. Jangan kamu cari-cari aibnya orang beriman. Man tattaba auratal mu'min. Barang siapa mencari-cari aibnya orang yang beriman, Nabi katakan Allah akan bongkar aibnya hatta fi jufi baiti, sampai di dalam rumah yang terdalam akan dibongkar aibnya oleh Allah. Oh kama qala alaihi wasallam. Maka enggak boleh. Jadi wartawan profesi yang baik, tapi harus berita yang benar. Jangan cerita aib dan jangan pula bercerita dengan ditambah dan dikurang, karena tiap yang Anda tulis ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa hukumnya orang non-muslim masuk masjid? Kalau dia tujuannya belajar Islam boleh. Tidak mengapa kalau ada orang non-muslim ingin belajar Islam, datang ke masjid diberikan ceramah tentang Islam, boleh, nggak masalah. Tapi kalau memasuki tanah haram nggak boleh masuk Mekah, nggak boleh masuk apa? Madinah, karena memang dilarang dari orang-orang kafir. Ada masjid kalau ada orang datang mau belajar Islam nggak ada masalah. Tapi kalau dia datang cuma untuk duduk-duduk tidak boleh. Karena rumah Allah ini tidak layak kecuali bagi orang-orang yang memakmurkan masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, bagaimana hukum giveaway? Giveaway itu apa? Hadiah. Bagaimana hukumnya giveaway yang pemenangnya dipilih secara acak? Semacam diundi melalui aplikasi yang sudah dimasukkan nama seluruh peserta, kemudian akan terpilih satu nama secara acak. Membayar enggak? Kemudian sifatnya sifat melakukan sesuatu syarat atau enggak? Misalnya begini, ibu-ibu misalnya ada SMS yang memberikan jawaban pertama dengan jawaban iya, maka dia dapat voucher sebanyak 2 juta misalnya. Ini berita dikirimkan beritanya dikirimkan ke 1 juta orang. Yang dapat 2 juta cuma 1 orang. Paham enggak maksudnya ibu-ibu? Paham ibu-ibu ya? Jadi yang pertama kali ngirim 10 orang akan dapat hadiahnya. Ini sama dengan judi. Karena Anda mengeluarkan biaya ketika Anda Anda ngirim SMS-nya, keluar biaya. Sahih? Tentu orang yang memberikan iming-iming hadiah tadi dia juga dapat keuntungan. Dari sekian juta orang, dari sekian rupiah dikalikan sekian juta, yang diberi cuma 1 orang 2 juta, ini judi. Nggak boleh dalam Islam. Innamal khamru wal maisiru rijs, namanya maisir. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya khamr dan maisir itu rijs, najis, kotor, min amali syaiton. Bagian dari perbuatannya apa? Syaiton. Nah kalau misalnya ibu-ibu misalnya giveaway ini misalnya lomba jalan santai, ibu mendaftar. Bagi yang mau ikut jalan santai daftar 20.000. 20.000 dapatnya air mineral yang harganya 3.000. Yang lainnya kemana? Lainnya buat beli hadiah. Hadiahnya nanti diberikan bagi orang yang undiannya itu diundi dulu kemudian keluar namanya. Ini judi, nggak boleh. Tidak ragu lagi ini perbuatan judi. Ya kalau misalnya ibu ini jalan santai gratis. Yang penting ngambil nomornya. Nanti nomor Anda diundi, yang keluar nomornya dapat apa? Hadiah, nggak ada masalah kalau seperti ini. Tidak ada unsur judinya. Tapi kalau tadi itu membayar dulu dengan uang 20.000, dapat mineral 3.000 rupiah, sama roti 1 potong 5.000, berarti kan masih berapa? 12.000. 12.000-nya dikumpulkan, beli kulkas, buat hadiah. Judi, hukumnya judi. Haram hukumnya, nggak boleh. Islam melarangnya seperti itu, ibu. Innamal khamru wal maisiru rijsun. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz. Apa saja ciri-ciri transaksi jual beli yang tidak mengandung riba? Misal dalam pembayaran kredit non tunai, mohon penjelasannya. Kredit itu diperbolehkan. Tidak dilarang di dalam Islam, karena kredit itu sama dengan hutang, dan hutang piutang dalam Islam tidak diharamkan. Hutang piutang dalam Islam tidak diharamkan. Maka kalau ada orang menjual kredit buku seharga 150.000 dibayar 10 kali boleh. Enggak ada larangan, dengan catatan tidak ada tambahan kalau dia terlambat
Anda kalau nggak bayar tepat waktu, maka Anda kena denda Rp2.000. Selama nggak ada itu, maka hukumnya boleh. Tapi kalau ibu masalah mengatakan terlambat bayar 1 bulan, kena Rp2.000, maka ini hukumnya riba. Karena utang piutang itu nggak boleh mengambil keuntungan dari yang telah ditetapkan yang tadi disebutkan. Makanya kata Nabi kaidahnya dalam Islam, kullu qardin jara fi manfaatan fa riba. Tiap segala macam bentuk piutang yang diharapkan dalamnya ada keuntungan, maka itulah riba. Nah, kalau ibu jual buku dikreditkan 10 kali, terlambat bayar cuman diingatkan saja, sampai 10 kali terlambat diambil bukunya disita sampai dia bisa membayar, ini enggak dilarang dalam Islam. Tapi kalau ibu minta tambahan dari keterlambatan, itu hukumnya haram, masuk dalam kategori riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong disebutkan tata cara berdoa sesuai sunnah dan waktu-waktu untuk berdoa kapan saja. Ini waktunya panjang, kalau untuk bab ini saya sebutkan secara ringkas. Di antara etika dalam berdoa, 1, suci dari hadas walaupun tidak wajib. 2, berpakaian yang sempurna kalau wanita penutup aurat. 3, mengawali dengan amal soleh, misalnya sedekah atau baca Quran atau habis sholat yang nilainya sunnah. 4, tidak tergesa-gesa dengan doa, akan tetapi doa itu diawali dengan apa? Memuji Allah, menyanjung Allah dengan mengucapkan lakal hamdu, antal hamidu, antal jabbaru, nama-nama Allah disebut. 5, maka setelah itu mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diakhirkan salawatnya boleh. 6 atau 7, maka yang dilakukan berikutnya adalah mengangkat tangan. Doa itu mengangkat tangan. Doa dilakukan mengangkat tangan. Karena dalam hadis yang sahih, Allah malu kepada seorang hamba yang meminta kepada Rabbnya dengan mengangkat tangan sampai Allah berikan apa yang dia minta. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tapi tidak semua doa mengangkat tangan ya, tidak semua doa mengangkat tangan. Kalau yang dimaksud dengan doa khusus minta sesuatu, ini mengangkat tangan. Kemudian mengawali permintaannya itu untuk diri sendiri, enggak boleh untuk orang lain. Untuk diri sendiri dulu, misalnya minta ampun, maka ucapkan Allahumma gfirli. Kemudian baru apa? Wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni pula orang tuaku. Jangan langsung ya Allah ampuni orang tuaku, jangan. Awali dari diri sendiri dulu. 8, maka meminta dengan kalimat yang ringkas mencakup seluruh keinginan. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. 8 atau 9 atau 10, maka seseorang tidak boleh meminta dengan cara yang bertele-tele. Ya Allah, aku minta surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ada rumahnya dari permata, yang batu-batanya emas, ada bidadarinya. Enggak perlu. Cukup berkata, ya Allah aku beri apa? Surga. Waktu-waktu yang mustajab diantaranya, ibu-ibu, waktu-waktu yang mustajab diantaranya adalah antara adzan dan iqamah. Jadi ketika ibu dengar adzan, selesai adzan, ibu salat sunnah. Dalam salat sunnah itu perbanyak doa. Waktu yang mustajab berikutnya habis sholat Jumat, habis sholat asar di hari Jumat sampai matahari tenggelam. Waktu mustajabat yang berikutnya adalah sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah turun ke langit dunia dan akan mengabulkan semua permintaan hambanya. Waktu mustajab yang berikutnya adalah ketika seseorang selesai sholat apa? Subuh. Karena ini waktu yang diturunkan oleh Allah keberkahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kondisi yang paling baik kapan doa itu? Kalau tadi itu waktu, sekarang kondisi. Kondisi yang paling baik, 1, ketika ibu-ibu sedang berada di Arafah. 2, ibu sedang safar. 3, ketika hujan turun. 4, ketika didolimi oleh manusia. Ada orang dolim sama dia, maka ini doanya akan dikabulkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantaranya demikian ibu. Afwan Ustaz, bersentuhan dengan anak laki-laki yang kecil bukan muhrim apakah membatalkan wudu? Tidak ibu-ibu. Bersentuhan dengan laki-laki tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan menyentuh anak laki-laki yang bukan mahram masih kecil belum balik tidak diharamkan. Tapi kalau bersentuhan dengan laki-laki dewasa yang bukan mahram, hukumnya haram. Walaupun tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang menyebutkan lelaki menyentuh wanita itu batal wudu. Adapun ayat yang menyebutkan aula mastumun nisa atau kamu menyentuh wanita, artinya engkau berjima dengan istrimu, bukan menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Kalau tersentuh
maka tidak membatalkan wudunya, tapi dia harus ingat jika dia lakukan dengan sengaja itu berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita sedang buang hajat, kita tidak tahu najisnya terkena pakaian atau tidak, kemudian pakaian tersebut dipakai sholat. Kalau terjadinya di sekolah tidak bisa mengganti baju yang lain, bagaimana? Maksudnya kalau seandainya kita tidak tahu pakaian itu terkena najis atau tidak, berarti hukum asalnya tidak kena najis. Kalau ibu buang air kecil melihat nggak ada percikan mengenai pakaian, berarti hukum asalnya suci. Tapi kalau ibu tahu ada percikan yang mengenai pakaiannya, ya berarti hukumnya haram. Hukumnya najis. Karena kaidahnya apa? Al yakin la yazulu bisyak. Yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan dengan yang meragukan. Wallahu alam. Ketika kita berwudu saat mengusap bagian kepala, sedangkan rambut kita panjang sekali, sedangkan rambut bagian dari kepala, apakah mengusap kepala sampai ujung rambut? Tidak, Bu. Ayatnya kan berbunyi, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Allah tidak mengatakan wamsahu bi Naam. Allah tidak mengatakan usaplah rambutmu. Allah mengucapkan usap kepala. Jadi yang diusap itu bagian yang disebut kepala, Ibu. Kalau ibu rambutnya panjang jangan diikuti panjang, jangan. Nggak ada contohnya. Tapi yang diusap bagian kepalanya, Ibu, bagian depan kepala sampai kepada bagian apa? Belakang hampir tengkuknya, itu namanya kepala. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah membaca dan buka dari buku hadiah dari apa ini? Dari Tanah Suci. Di dalamnya dikatakan bahwa setiap Rasulullah SAW membuang hajat, beliau menepuk tanah. Benarkah itu, Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak menjumpai hadis seperti ini. Tapi mungkin coba nanti saya cek lagi. Kami tidak mengetahui ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi setiap habis buang hajat itu menepuk tanah. Jadi tidak dijumpai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bagian kaki yang dirapatkan saat sholat hanya bagian depan, Ustaz? Tidak, yang dirapatkan itu, Ibu, semampunya, bukan bagian ujungnya. Cara merapatkan soft itu meratakan mata kaki, tidak harus menempel ya, Bu, ya. Karena mungkin bagian depannya udah nempel, tapi kemudian mata kakinya nggak menempel, nggak apa-apa. Tapi meratakannya mesti menggunakan mata kaki. Sebab kalau menggunakan ujung kaki, bentuknya nggak akan lurus. Karena barangkali ukuran kaki manusia beda-beda. Ibu ada yang 29, ada yang 43. Kalau ibu rapatkan pakai ujung kaki, nanti salah satunya maju. Tapi kalau merapatkannya itu, meluruskannya menggunakan mata kaki, dia akan lurus, sejajar, tidak akan ada yang condong ke depan. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz. Mau tanya, ponakan ana di pondok, tetapi berjalan waktu, keponakan ana ingin mondok, gimana ini? Bingung saya nih. Afwan Ustaz, mau tanya, ponakan ana di pondok tetapi berjalan waktu, ponakan ana ingin mondok lagi. Maksudnya gimana ini? Tetapi tidak mau bermalam di pondok. Maksudnya ingin mondok, cuman nggak mau tinggal di pondok. Bagaimana menyikapi anak yang tidak mau mondok? Ibu-ibu, mondok itu nggak wajib. Ingat baik-baik, Bu, ya. Mondok itu nggak wajib, yang wajib menuntut ilmu. Yang wajib menuntut ilmu. Jadi kalau anak kita nggak mau mondok, jangan dipaksakan untuk mondok. Tapi anak kita diingatkan harus belajar ilmu agama. Pertama, kedua, belajar agama itu nggak harus jadi ustadz. Maksudnya tidak mesti kalau belajar agama harus jadi ustadz, enggak. Anak ibu boleh dia belajar di sekolah yang lain, asal dia paham agama dan mempraktekkan agamanya. Silakan jadi dokter, silakan jadi prajurit, silakan jadi profesi apapun yang halal dalam syariat Allah Ta'ala, selama dia paham agama. Nah kalau anaknya ibu misalnya sekolah, sambil belajar ilmu agama, datang ke masjid, majelis ilmu dia datang, di halaqah-halaqah dia datang, dia paham agama, enggak apa-apa. Jangan paksakan anak Anda harus datang ke pondok. Nanti zalim. Nanti menjadi zalim. Tapi ingatlah kepada anak-anak kita, belajar ilmu agama hukumnya fardu ain. Apakah harus memaksakan keinginan anak sebagai kita orang tua? Tidak. Kita mengarahkan anak-anak. Jadi ini pesan saya kepada ibu-ibu, ingat ya, tidak semua anak harus jadi apa? Ustadz. Tapi semua anak kita harus berusaha mereka menjadi anak yang soleh.
yang paham tentang agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kami anjurkan ya, biarkan anaknya ingin sekolah, tapi sekolah yang dekat dengan Islam, tetap belajar tentang Islam. Dia ingin mengejar cita-citanya jadi dokter, biarkan saja jadi dokter. Dokter yang hafal Quran. Biarkan jadi prajurit yang hafal Sahih Bukhari. Masya Allah, gitu. Ini lebih baik, ini lebih bermanfaat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh membawa tas yang di dalamnya ada handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya ke dalam kamar mandi? Ini boleh, selama tidak diapakan? Diaktifkan Al-Qur'annya. Kalau ibu aktifkan Al-Qur'annya maka tidak boleh. Jika sholat 2 rakaat pada saat tahiyat akhir, apakah boleh duduknya duduk tawarruk? Boleh. Sunnah hukumnya duduk tawarruk, bukan hanya boleh, sunnah disukai. Aisyah mengatakan karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuakhiru salatahu mutawarrikan, mengakhiri salatnya duduk dalam keadaan tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk di mana kaki kirinya diletakkan di bawah kaki kanan, namanya tawarruk. Ini diperbolehkan. Walaupun salat yang 2 rakaat boleh. Tetapi pendapat yang sahih dalam masalah ini, kalau salatnya 2 rakaat yang disukai adalah apa? Iftiras. Karena Aisyah mengatakan wa idza shalla raka'ataini muftarisan. Kalau beliau salatnya 2 rakaat, duduknya apa? Iftiras. Jadi iftiras itu hukumnya sunnah. Tapi tawarruk tidak ada masalah. Diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu, pas jam 5:30. Lewat 2 menit bahkan, saya mohon maaf. Kemudian bermanfaat, ini hadiahnya masih banyak. Masih banyak sekali hadiahnya, nanti insyaallah dia berikan pada pertemuan berikutnya. Kayak ibu-ibu yang bisa hafal ucapan Imam Syafi'i tidak harus dengan saya. Itu ada panitianya di situ. Silakan store kepada panitianya. Ini ada hadiah 3. Pilih 3 orang yang paling hafal. Hadiahnya cukup besar ini, dibungkus, saya nggak tahu isinya apa. Panitia yang lebih tahu. Silakan store kepada panitianya. Panitianya ada di sana. Ucapan Imam Syafi'i tadi dengan syarat hafal ya, akan diberikan hadiah ini. Baik, barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.